Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Lala, Eskep Nurse MKM. Saya saat ini adalah dosen tetap di Stikes Indah Medan, khususnya di Prodi Keperawatan. Baiklah, untuk itu saya ingin memberitahukan bahwasanya video ini saya buat dalam rangka untuk proses akhir dari sertifikasi dosen saya. Jadi latar belakang pendidikan saya adalah S1 keperawatan dari Universitas Muhammadiyah pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Selanjutnya adalah S1 profesi nurse-nya, yaitu mulai tahun 2006 sampai dengan 2007 di universitas yang sama, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan selanjutnya pada tahun 2013 saya melanjutkan pendidikan S2 di salah satu institusi Helvetia Medan, yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2017, di mana pada tahun 2017 saya mendapat gelar dari Magister Kesehatan Masyarakat. Nah, pada tahun 2017 saya diberikan materi pembelajaran yaitu keperawatan jiwa. Pada tahun 2018 sesuai dengan visi dan misi dari Akademi Keperawatan Indah Medan, yaitu menjadikan program studi Diploma 3 Keperawatan yang unggul dalam pelayanan perawatan luka berbasis teknologi pada tahun 2024. Maka mulai tahun 2018 di Prodi Keperawatan diberikanlah mata kuliah perawatan luka, di mana perawatan luka ini memiliki bobot yaitu 2 SKS. Di mana dalam perawatan luka ini mahasiswa-mahasiswi kami sekalian mampu melakukan asuhan keperawatan luka dengan baik dan benar. Selanjutnya, dalam proses keperawatan luka ini, saya selaku dosen melakukan beberapa riset yaitu penelitian tentang keperawatan luka. Pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 juga saya menerbitkan penelitian saya di jurnal internasional tentang perawatan luka tersebut. Untuk itu, harapan kami adalah dalam proses pembelajaran, kami selaku dosen pembimbing pendidik adalah mengutamakan bagaimana pembelajaran itu dilakukan dengan baik dan benar. Yang pertama sekali adalah harus kita ketahui, dalam proses pembelajaran yang pertama itu ada namanya, saya lakukan selalu ada namanya post test dan pre test. Di mana sebelum pembelajaran saya selalu menginstruksikan kepada mahasiswa-mahasiswa kami sekalian agar mampu melakukan pertanyaan yang saya ajukan. Nah, dalam prosesnya tersebut, dalam topik wawancara atau diskusi adalah anak-anak ini diberikan nilainya untuk absensinya sebesar 10%, untuk tugasnya kita berikan 10%, untuk UAS-nya, UTS-nya kita lakukan 30%, dan untuk UAS-nya adalah 50%. Di mana itu semua nantinya akan dikumulasikan pada program akhir semester untuk pembuatan nilai akhir. Nah, untuk itu teman-teman kami sekalian, di dalam proses pembelajaran saya juga, saya selalu melakukan dengan cara diskusi bagi anak-anak, bagaimana pembelajaran kita dapat capaian-capaian atau tidak. Selanjutnya, setelah materi pembelajaran kita selesai, saya selalu membuatkan kuis buat anak-anak kami sekalian. Apakah dalam pembelajaran kita tadi anak-anak mampu menyerap ilmu yang saya sampaikan? Setelah dalam proses pembelajaran tersebut, saya selalu memberikan informasi kepada mereka, pada mahasiswa, bahwasanya untuk RPS selanjutnya, pertemuan selanjutnya, saya sudah memberinformasikan bahwasanya untuk memberitahu mata kuliah apa pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Nah, harapan saya adalah begitu kita dalam proses pembelajaran selanjutnya, mahasiswa sudah mampu, sudah paham tentang apa pembelajaran topik-topik yang harus kita diskusikan pada hari itu juga. Demikianlah profil dari pembelajaran saya. Selanjutnya kita sama-sama akan lihat bagaimana teknik pembelajaran saya di Stikes Indah Medan, khususnya di Prodi D3 Keperawatan tentang perawatan luka wound care. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang berbahagia ini kita akan kembali bertatap muka dalam proses
luka dalam proses dalam pembelajaran manajemen perawatan luka, yang dimana disebut dengan namanya pada saat ini tren adalah wound care. Pembelajaran pertama kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana definisi anatomi dari kulit, karena kita ketahui bersama berbicara dengan luka berarti kita juga berbicara dengan namanya secara langsung dengan kulit, karena kita tahu tidak mungkin ada jenis luka yang tidak dengan kulit kecuali luka di dalam hati seperti itu. Baiklah teman-teman sekalian, ya, pada siang hari ini kita pada pertemuan kelima dengan materi yaitu wound care. Teman-teman kami sekalian, dalam pemikiran kita semuanya pada saat ini kita juga sudah berbicara kemarin beberapa hari yang lalu pertemuan-pertemuan yang berbeda adalah bahwasanya perawatan luka ini saat ini menjadi tren di dalam dunia keperawatan, karena dalam manajemen wound care ini kita akan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa kita sadari. Kenapa? Orang berbicara dengan wound care berarti berbicara dengan jenis-jenis luka yang nantinya akan kita bahas seperti yang sudah-sudah. Nah, baiklah teman-teman kami sekalian, pada siang yang berbahagia ini, sebelum kita melakukan pembelajaran berikutnya, kita akan melakukan post test terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita akan melakukan, karena pada pertemuan minggu kemarin saya sudah mengungkapkan bahwasanya mata kuliah kita selanjutnya adalah bicara tentang wound care. Jadi harapan saya sebagai yang diberikan amanah beberapa tahun ini di dalam prodi perawatan, kita sudah mengetahui apa yang akan kita berikan materi di minggu-minggu selanjutnya. Jadi harapannya teman-teman sekalian, karena dalam dunia sekarang ini adalah dunia di genggaman digital, karena sekarang itu berbicara tentang ilmu kita sudah tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke membeli buku dan sebagainya, tapi di dalam genggaman kita sudah saat ini sudah mengetahui ilmu pengetahuan selanjutnya. Nah, pada pertemuan kemarin kita bicara wound care, apakah dalam proses pembelajaran wound care ini saudara-saudara kami sekalian sudah membaca materi tersebut? Nah, kalau misalkan sudah, berarti kita pada siang berbahagia ini saya akan melakukan post test terlebih dahulu. Boleh teman-teman kami sekalian masih mau menyelesaikan, ngambil kertasnya, ya, dan saya akan membacakan soalnya dan langsung dijawab. Ya, saya tunggu beberapa menit langsung dijawab, dan nantinya mungkin ada berkaitan dengan podcast tersebut. Silakan. Yang pertama, soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang perawatan luka atau disebut dengan wound care? Tulis. Kalau dibaca kemarin tentang materi ini, mungkin teman-teman kami sekarang masih bisa lihat sudah paham apa yang menjadi pertanyaan dari saya, seperti itu. Tapi kalau pegangannya cuma WA, nah, mungkin teman-teman kami kurang paham. Yang kedua, kita tahu bahwasanya kulit itu memiliki 3 lapisan. Sebutkan 3 lapisan kulit tersebut. Kira-kira ada nggak teman-teman kami sekalian masing-masing yang bisa menjawab untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan wound care tersebut? Ada yang apa menjawab? Saya, Pak. Oke, Ila Sahrin, apa kira-kira menurut Anda yang dimaksud dengan wound care tersebut? Wound care adalah kerusakan integritas atau struktur di bawahnya yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan kerusakan integritas kulit. Fungsi fisiologis darinya menjadi rusak. Pertanyaan
adalah sebutkan 3 jenis lapisan tersebut. Siapa bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Reka Ziliana. Yang pertama epidermis, Pak. Yang kedua dermis, yang ketiga subkutis atau jaringan lemak. Oke, baiklah. Jadi kalau kita ketahui bersama bahwasanya ini sebenarnya pertanyaan pembelajaran kita pada saat Anda di semester 1 di kebutuhan dasar manusia, di mana di situ diketahui bahwasanya lapisan itu memiliki 3 lapisan. Karena mungkin teman-teman kami sekalian sudah semester 4 tentang hal pertanyaan nomor 2 tadi, mungkin sudah tidak hafal kita semuanya. Baiklah teman-teman kami sekalian, kita akan masuk pada materi hari ini, yaitu adalah wound care atau perawatan luka. Teman-teman kami sekalian, bicara tentang wound care adalah di sini kerusakan dokumen, struktur di bawahnya mengakibatkan atau tidak mengakibatkan kerusakan kualitas kulit, fungsi fisiologi jaringan menjadi rusak. Berbicara di sini, mindset kita adalah pemikiran kita bersama-sama adalah bahwasanya kita tahu anatomi kulit pada tubuh manusia itu sifatnya adalah elastis. Di mana sifat itu bisa ditarik. Kan? Kalau bicara elastis, kita bicaranya adalah pegas ataupun bel. Ataupun kita bicara elastis, kita bicaranya adalah di karet ban, mungkin seperti itu kan. Nah, di sini kita akan lihat adalah berbicara kerusakan berarti di dalam tubuh kita terjadinya luka. Bicara kerusakan berarti di dalam tubuh kita sudah tidak disebut lagi sebentar atau tidak disebut dengan normal. Tapi adanya kelainan. Kenapa? Rusak. Bicara dengan rusak definisinya adalah sesuatu di dalam benda yang terjadi tidak mampu dilakukan dengan baik dan benar. Yaitu terjadinya kerusakan. Bicara instrumen, kita bicara adalah tentang dokumen. Nah, di sini kita melihat adanya kerusakan dokumen di bawahnya ataupun tidak mengakibatkan kerusakan kualitas kulit. Jadi kalau kita lihat saja contohnya ada gatal, ya, itu bicara di mata kuliah dokumen. Bicara data kuliah kulit itu sudah termasuk kerusakan atau belum? Ada kan? Sebenarnya itu kalau ada gatal, itu kerusakan juga. Nah, disinilah yang membuat fungsi fisiologis jaringan menjadi rusak. Jadinya kalau kita lihat apapun baik itu jerawat, ya kan kita teman jerawat itu juga sudah ada kerusakan pada sistem instrumen. Gitu. Nah inilah bicara wound care, adanya luka yang tidak normal dalam tubuh kita. Nah di sini ya bicara fungsi fisiologis kita bicara di anatomi kulit terlebih dahulu. Ya bicara anatomi kulit. Ya, yang dibicarakan tadi pada soal nomor 2 adalah mereka tidak mengatakan bahwa dalam tubuh ada 3, ada yang namanya epidermis, ada namanya dermis, ada namanya subkutis atau jaringan lemak. Disinilah yang kita tahu epidermis ini jaringan di paling das awal, ya, permukaan dalam kulit kita. Ini dia disebutkan epidermis. Nah, di sini anatominya ini kalau ada luka. Kalau kita pernah melihat teman-teman kami sekalian kulit sapi, saya sapi, pernah lihat saya sapi. Nah, inilah kulit yang kita asingkan, ya, yang di sini di mana terjadi namanya adalah sudah terjadi dermis. Di mana dermis itu ada seperti daging ya sudah. Ya, selanjutnya di mana terjadi subkutis atau jaringan lemak, ini dia sudah ada gambar di dalam. Jadi kalau bicara namanya jaringan subkutis ini, ya kan? Kalau untuk perawatan ada namanya suntikan, subkutan, ada namanya intravena, apalagi intramuskuler, ya kan? Jadi di sini saja kita tahu bahwasanya di lapisan kulit ini ada namanya rambut-rambut kecil. Di mana rambut kecil itu ada namanya pori-pori. Inilah yang harus kita tahu. Makanya teman-teman kami sekalian, kalau orang kena saya, biasanya kalau bisa begini, darahnya sedikit lebih tipis. Itu dia. Bukan harus mampu, tetapi darahnya sedikit tipis. Nah, inilah dia bicara di anatomi kulit. Ya,
Nah, selanjutnya ya, kita bicara di perawatan bone carrying, kita harus tahu fungsi-fungsi kulit ini apa. Di sini disebut ada 7 fungsi kulit. Yang pertama adalah proteksi. Tahu proteksi? Perlindungan. Kalau itu ada iklannya di sabun, Nopo sabun mandi. Oh ya kan, apa itu proteksi diri dari teman-teman anti bakteri? Nah, itu kan disebut kan proteksi diri atau teman-teman perlindungan. Jadi bicara tentang perlindungan ini, apa itu? Kulit sangat sensitif terhadap suhu udara, panas, dingin, apalagi suhu. Nah ini kan perlindungan, panasan, suhu, panas, nah, gitu kan? Payung, perempuan-perempuan tuh ya kan? Kalau abang-abang ini mancing pakai topi, kan kulitnya dilindungi. Nah, selain dilindungi, apa lagi? Pakai lotion, ya kan? Apa lotion itu? Nanti keluar lembab supaya kulit tetap kinclong lah ibaratnya seperti itu, ya kan? Nah, selanjutnya fungsi kulit juga sensor. Tahu tidak sensor apa? Jangan cerita rangsangan yang lain ya kan, tapi rangsangan saraf ini karena kulit juga sangat sensitif terhadap panas, kipe-kipe, ya, kayak sore jangan ini ya kan. Pembelajaran kita pada saat ini nih, rangsangan saraf ini jadi kurang ya kan. Tapi apa? Refleksi dalam otak kita, bergelombang otak kita, otak besar kita, otak kecil kita, memori kita. Ada kipe-kipe, walaupun nggak ada pun ya dingin juga ya kan. Nah inilah jadi kan sensor, ya kan? Kalau ada nama ini kan sensor, nah gitu ya kan. Nah, beda lagi ya. Nah selanjutnya ada namanya absorpsi, proses pemisahan. Apa ini proses pemisahan? Karingnya. Ya kan? Lalu sadar nih, dengan lagi tadi kan, mau kesadaran gitu. Jadi kita harus tahu juga fungsi kulit kita. Selanjutnya apa? Ekspresi pembuangan, ya kan? Dan kita ada pemilu, itu ya kan? Untuk fungsi-fungsi apa sekarang itu kalau skincare? Itu lah tahu saya itu ya kan? Ya kan? Ada termogulasi, ada menjaga keseimbangan. Di saat kita terjadi dehidrasi, kita membutuhkan minum. Di saat kita namanya kedinginan, kita membuang urin. Nah, ini namanya menjaga keseimbangan, dibalansikan. Makanya kalau iklan-iklan itu ada cuma lomeh, ya kan? Dikasih tua sehat, kebagian gitu ya kan? Itu makanya hal yang seperti ini harus kita ketahui juga. Bisa menggunakan regulasi, ya kan? Menjaga keseimbangan ya. Kalau saya ada tumbang itu, ya kan? Karena sosis, semua badan gepeng-gepeng ya kan? Maka sosis bisa sehat, kan nggak mungkin juga. Tapi jelas adalah terjadinya dehidrasi. Makanya orang-orang puasa pada saat ini lebih banyak itikaf, tidur lebih bagus daripada kelihatan, kan gitu ya kan? Nah itu jadinya menjaga keseimbangan. Metabolisme perubahan-perubahan, ya kan? Kenapa dengan demikian? Ada pigmen dalam tubuh kulit kita, ya kan? Kerusakan pigmen. Ya, perubahan-perubahan. Kalau kita kena obat disebut dengan namanya Stephen Johnson, di mana ada obat terapi obat terhadap antibiotik. Yang mukanya terbakar, Stephen Johnson dari mana itu termasuklah pelajaran kita selanjutnya. Tapi itu adalah perubahan-perubahan. Ya kan, mungkin kita mancing tiba-tiba belang-belang, hitam, ya kan, pak belang-belang. Nah, kalau mau ngetes, ayo kita main terjun. Kalau ada mancing, di sungai hitam semua. Nah, selanjutnya adalah komunikasi sosial, benar sosial kulit. Karena orang tahu, orang Cina tidak ada yang hitam, orang Papua tidak ada yang putih. Itulah komunikasi sosial. Kalau orang hitam, orang bobo ya. Contohnya seperti itu misalnya. Ya kan, kalau orang sipit-sipit kayak saya ini, orang Cina ini. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya fungsi kulit ini kita melihat bagaimana kita bisa komunikasi satu sama lain. Tentu kan orang Indonesia itu kan gitu ya. Jelas. Kalau ada cipit kulitnya putih, ini antara orang Bangladesh juga kan gitu. Nah, inilah kita bicara di dalam fungsi kulit. Kira-kira dalam 2 slide pada siang hari ini
adakah pertanyaan untuk saya? Selama ini mungkin dari mulai awal sampai akhir pembelajaran kita 3 sesi saya terus bertanya menunggu. Nah, saya ceritakan kepada teman-teman sekalian, mungkin ada nggak pertanyaan? Kalau tidak ada, pada siang hari ini kita lanjut. Tapi pada intinya adalah di akhir pembicaraan kita pada materi kita pada hari ini, saya harap ada satu pertanyaan buat kita, buat saya, yang nantinya sama-sama dalam proses pembelajaran ini teman-teman sekalian paham dan memahami apa pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau tidak bisa, nggak boleh keluar dalam itu. Paham? Selanjutnya kita bicara dengan klasifikasi luka berdasarkan dampak klinis. Jadi kalau kita bicara klasifikasi, berarti kita bicara tentang apa? Klasifikasi bagian-bagian, kan gitu ya. Nah, di sini ada yang dikatakan hitam, ada yang dikatakan kuning, ada yang dikatakan hijau, ada yang dikatakan merah, ada yang dikatakan pink. Ini bukan balonku ada 5 warna-warni rupanya. Bukan. Tetapi di sini yang kita lihat adalah klasifikasi luka berdasarkan penampakan klinisnya. Jadi nantinya teman-teman sekalian paham luka ini kalau yang hitam nekrotik. Kalau karena kena luka, oh ini sudah nekrotik. Oh ini sudah kuning. Oh ini hijau. Ya kan? Oh ini sudah merah. Jadi nantinya teman-teman sudah memahami, ya. Nah di sini dikatakan yang hitam ada sedikit mengenakan ini ya. Kalau yang apa? Di sini ada namanya luka hitam nekrotik. Bicara nekrotik ini terjadinya kerusakan pada kulit. Nah, ini maksud tadi, inilah pergerakan-pergerakan yang ada di dalam tubuh kita. Tadi kromosomnya, pimpinnya, ini eritrositnya, ini yang merah-merah ini molekul merah yang menghambat di dalam ranah-ranah kita dengan sub tadi. Jadi mana yang akan berjalan baik? Jadi tujuannya tadi adalah menghentikan pendarahan, menghentikan ada luka reduksi, zat mati dan bakteri. Persiapan dimulainya proses penyembuhan luka. Itu ya. Nah, inflamasi, ini ya dari inflamasi. Kalau sudah diterima inflamasi, namanya adanya peradangan. Bicara inflamasi, kita bicara peradangan. Kalau peradangan itu biasanya terapi yang kita berikan apa? Dexamethasone, gitu ya. Kalau untuk bongkar-bongkar, ya kan? Nah, ini aja dexamethasone 1. Masih insya Allah begitu. Nah, informasi, nah ini buka nih kan, tidak pernah timpal virus ini atau pernah gigit tahu atau menggunakan timpal berada pada sini. Nah, faktor yang mempengaruhi penyembuhan ada mineral, luka, temperatur, luka, berbeda luka, tekanan, dikatakan, dinasi, kesulitan, stres, mekanik. Nah, ini ada yang menunjukkan tadi. Bagaimana disuka tadi? Kita tahu dulu disuka tadi. Kalau dia tadi nekrotik, kalau dia resko, kalau dia tadi ini apa? Harus tahu ya bagaimana ini, ya. Contohnya. Nah ini dari matinya kering atau maserasi. Jadi kering perawatan luka itu jangan buat kering. Kalau sudah kering, jangan maserasi ya. Susah ya, jadi lembab ya. Jadi ada bahan juga saya gunakan adalah minyak zaitun untuk bedanya kelembapan pada kulit itu supaya ada sedikit supaya jangan mati. Ya. Jadi obat-obatan rokok adalah alkohol atau stres kimiawi. Ya. Ini masalah yang timbul pada pasien luka adalah minder, putus asa, mobilisasi, tak mau sama sekali, kelemahan fisik, tak suka memburu, tak mau merespon terhadap ekonomi. Nah, teman-teman sekalian jadi sangat harus kita motivasi kepada seluruh pasien-pasien kita, masyarakat untuk kita lakukan ini. Bagaimana caranya? Promosi kesehatan, ya kan? Bagaimana caranya? Kita selalu melakukan juga motivasi di kantor, ya kan? Sebagai motivasi buat mereka supaya jangan minder, supaya jangan putus asa, jangan tidur. Karena ada kasih saya, luka tidak jalan selama bertahun-tahun hingga akhirnya dia merangkak. Jalan takut, jalan akhirnya merangkak ya. Tidak. Kelemahan fisik, kenapa? Jalan-jalan kakinya mengecil. Kalau sudah mengecil kakinya sudah baik berbangkit. Nafsu makan menurun, sudah jelas. Gangguan pada status ekonomi. Gimana ya? Bekerja.
ya Pak. Nah, teman-teman sekalian, itulah pertemuan kita pada sore berbahagia ini, di mana kita sudah menyelesaikan kurang lebih dari 100 menit pada sore yang berbahagia ini, karena kita tahu bersama seharusnya ada 50 menit, ini masih melalui SKS, jadi 100 menit kita sudah selesaikan. Nah teman-teman sekalian, seperti yang sudah-sudah, ya sudah, kita akan melakukan namanya adalah post test seperti itu. Nah, sebelum itu saya akan absen buat teman-teman sekalian. Ya, absennya tolong dilihat dulu. Mira, Abdal, kita di terakhir pada teman-teman ini adalah saya harap teman-teman kami sekalian untuk di minggu depan kita akan membahas tentang jenis-jenis luka di dermatitis. Jadi teman-teman sekalian harus membaca apa itu definisinya dermatitis, apa titik-titiknya di dalamnya tersebut seperti itu ya. Jadinya pertemuan kita minggu depan kita masuk teman-teman kami sekalian sudah juga mengetahui pembelajaran kita. Nah, oke teman-teman sekalian, mungkin sampai sini yang pertemuan kita pada sore yang berbahagia ini. Jadi saya ingin mengambil sedikit peribahasa yang ada di provinsi sebelah. Ada yang mengatakan bahwasanya apabila kita dibekali ilmu itu tetap sepanjang masa. Tetapi kalau kita dibekali oleh harta, berapa untuk dia kejar bantang tidak biasa. Begitu saya sampaikan pada sore berbagai pertemuan sekalian. Mungkin pertemuan kita hari ini mendapat pahala untuk kita semuanya. Selanjutnya apa yang saya ajarkan buat teman-teman sekalian menjadi amal jariah buat kita semuanya. Buat saya khususnya, terima kasih yang sudah dilakukan. Saya berharap nilai topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih banyak.